Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngasah, Ngaji Akal Sehat dan Hati Selamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa berdoa. Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga ini, senantiasa Allah SWT menurunkan kesehatan dan terutama Allah turunkan keberkahan di bulan Ramadan. Sebagaimana biasanya dalam program Ngasah ini, kami akan membacakan pertanyaan yang masuk kepada kami, yaitu dari Bandung, dari Kang Afif. Kang, bagaimana yang dimaksud dengan ilmu kerasulan? Begitu juga tentang Satria Piningit, Budak Angon, Imam Mahdi, Ratu Adil. Wah, pertanyaannya semakin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya di video kami tentang kerasulan, Anda bisa lihat Rasul, maupun juga Anda bisa lihat tentang aktivasi Rasul, serta sertifikat yang lainnya di link di atas ini. Yang pasti kerasulan itu sangat diperlukan untuk kita pahami. Karena dengan kita memahami kerasulan maupun kenabian, maka kita akan bisa menapaki, memahami terhadap namanya keilahian terhadap ketuhanan. Dan begitu juga kita akan memahami secara paripurna terhadap apa itu yang masuk dengan Satria Piningit, Budak Angon, Ratu Adil, dan Imam Mahdi. Baik, akan kami coba untuk menjelaskan tentang apa ilmu kerasulan sesuai dengan kami pahami dan berdasarkan pengalaman kami juga. Semoga ini menambahkan hasanah dan wawasan bagi para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ilmu kerasulan adalah sangat penting diketahui oleh kita, khusus kepada para sahabat yang berjalan di wilayah tentang pengenalan diri, atau mungkin istilah lebih jauh dalam dunia tasawuf dengan wilayah kemarifatan dan hakikat. Perlu mengetahui itu tentang stasiun, artinya apa? Tahap awal untuk memasuki ke wilayah tentang pengenalan diri yang sempurna atau tentang kehakikatan diri manusia ini. Sebagaimana para guru-guru yang kami temui selalu bilang kepada kami, nah, kalau engkau ingin masuk ke wilayah kerohanian yang tertinggi yang berujung kepada pengenalan Rabbul Jalil yang hakiki, hendaklah engkau selesaikan dulu ilmu kerasulan. Dari ucapan guru tersebut saya merenung, itu terjadi sekitar mungkin sekarang sudah berusia sekitar 15 tahun yang lalu. Itu saya merenungi kalimat daripada guru tersebut. Sampai merenungi juga kami itu berjalan, bertemu dari satu majlis ke majlis yang lain, bertemu dari satu guru ke guru yang lain, dalam rangka ingin mengetahui apa isi kalimat daripada seorang guru tersebut. Setelah kami berjalan cukup jauh, dan kami baru memahami bahwa memang kalau kita ingin masuk ke wilayah namanya keilahian, wilayah ketuhanan, maka harus diselesaikan dulu fondasi tentang kerasulan. Kenapa demikian? Bukan karena ilmu Allah itu sangat luas sekali. Sekalipun ilmu Allah ini, lautan ini, ditulis samudra yang ada di dunia ini ditulis sebagai tinta untuk menulisnya ilmu Allah. Pohon-pohon yang ada di dunia ini juga sebagai penanya, maka tidak akan habis. Itu betul ucapan kalimat tersebut. Namun dalam pemahaman kami ternyata ada ujungnya juga ilmu Allah. Terkhusus bicara tentang kerasulan maupun tentang kenabian. Karena bagaimana kita memahami tentang keilahian, tentang Rabb, tentang Tuhan, tentang diri yang sejati, kalaulah kita belum selesai ilmu tentang kerasulan. Karena awal daripada ilmu ketuhanan itu adalah akhir daripada ilmu kerasulan. Jadi kalau sahabat yang bertanya Kang Afif ini dari Bandung Barat itu sudah tepat. Memang kalau kita ingin masuk ke wilayah keilahian, harus segera selesaikan tentang ilmu kerasulan. Termasuk juga kalau kita bicara dalam konteks lebih luas, dalam konteks kepemimpinan, baik dengan istilah Satria Piningit,
budak Amon, Imam Mahdi, Ratu Adil, dan yang lainnya, hendaklah memang semuanya adalah berbasikan tentang ilmu kerasulan. Karena tanpa ilmu yang sejati ini, bagaimana seseorang mengayuh bahtera sebuah kepemimpinan yang bersifat luas, baik dalam skala nasional, dalam skala regional, maupun dalam skala internasional. Dan itu telah dibuktikan oleh para pemimpin kita yang terkemuka, baik sebelum awal kemerdekaan, maupun jauh daripada itu, dalam era-era keislaman, maupun jauh dari para kenabian, semuanya memimpin. Mereka memimpin berdasarkan ilmu kerasulan, ilmu kenabian yang diberikan langsung oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Sebagaimana para nabi maupun para rasul mengemban embas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalah ilahiyahnya, di samping para rasul, para nabi juga memimpin tentang pengajaran spiritual rohani. Para nabi juga memimpin adalah tentang kebangsaan, tentang kenegaraan dalam konteks hari ini, tentang tata negara. Nah, mereka juga diajarkan tentang ilmu kerasulan sampai terakhir, dan mereka barulah mulai tentang bicara ilmu tentang ketuhanan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, untuk mempelajari ilmu kerasulan ini, yang pertama, sebelum kami jelaskan dalam ini tentang Rasul, silakan dilihat kembali, adalah kita harus menerima dengan sepenuh hati. Tentu menerima ini adalah hati ini karena telah dirasionalisasi dengan akal yang sehat, bahwa yang namanya Rasul itu ada yang sejati, itu ada dalam diri manusia. Itu yang paling pasti. Karena sebagaimana telah kami jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jelas ya ayat ini, silakan bahas. Nah, kalau kita telah memahami, diterima dengan hati yang selamat tadi, memahami tadi karena telah dirasionalisasi, dibulak-balik oleh akal itu, dicerna, kemudian direfleksikan dengan hazan-hazan yang ada. Artinya ngambil sebuah kesimpulan, memang betul ternyata Rasul itu adalah dalam diri setiap diri manusia. Nah, kalau telah kita memahami dan menerima pemahaman ya, bukan paham, pemahaman tadi bahwa Rasul itu adalah dalam diri, maka baru kita memasuki tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini apa? Tahap yang kedua ini yang perlu dipahami tadi adalah, yang kedua adalah bahwa yang namanya Rasul tadi dikirim ke setiap diri manusia, yang tugasnya adalah basiron wa nazir. Tahap yang selesai memahami bahwa Rasul dikirim setiap diri manusia, yang ketiga paling utama adalah saya mengasih tips mempelajari kerasulan. Caranya apa? Yang pertama, minimal, ini sebagai pengalaman saja kita berbagi sharing. Semoga berbagi ini adalah memberikan manfaat kepada sahabat semuanya. Waktu kami dahulu adalah kami mengamalkan, mendawamkan setelah habis setiap sholat maupun di tengah malam, itu ayat surah At-Taubah ayat 128 tadi. Ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai yang terakhir. Bil mu'minina raufur rahim, itu sebanyak 313 kali. Terus kami mengamalkan itu setiap habis sembahyang. Dan kami melafalkan kalimahnya. Juga kami bertahap memahami kata demi kata daripada ayat yang termaktub dalam surat At-Taubah tadi. Itu adalah tips yang pertama. Adapun tips yang kedua adalah pada hari ini sahabat semuanya telah terbuka. Pengetahuan telah ada semuanya pada hari, tinggal klik aja online, kita masuk ke dunia yang serba ada. Mungkin kalau dulu kala, mungkin seingat kami tahun 2000-an, 2001 lah itu ya, itu belum trending ya namanya online, dalam hal ini adalah YouTube, belum trending, sehingga kami harus datang itu betul-betul adalah secara manual offline, datang dari satu guru, satu majelis, satu tempat, satu daerah, dan itu kan memerlukan waktu cukup panjang, juga materinya cukup ya lumayan juga. Tapi pada hari ini tinggal klik aja
HP Anda ataupun laptop Anda, maka Anda pun bisa mempelajari. Kenapa demikian? Karena setelah kami lihat itu memang semuanya telah ada. Apa yang dulu kami cari hari ini telah ada. Cuma memang konteksnya berbagai macam. Ada yang sebagian menurut kami itu sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa. Tapi ada yang menyampaikan itu adalah menjadi biasa. Mengapa? Karena wajar. Mungkin orang tersebut melihat objek material tersebut adalah biasa. Jadi dianggapnya biasa. Tapi bagi kami itulah luar biasa. Tapi ada juga dalam sebuah tayangan video tadi di YouTube. Menurut mereka itu sebuah pengetahuan yang telah tinggi, tapi menurut kami itulah sebuah pengetahuan yang masih biasa. Itu hal yang wajar ya dalam sebuah pengetahuan. Yang pasti tip yang kedua ini oleh sahabat, silakan sahabat cari itu dalam berselancar di internet, cari pemahaman tentang ayat 128 surat Taubah tadi. Itu sahabat memahami tentang apa Rasul tadi itu. Nah, setelah sahabat sering memahami secara online, kan ini lebih cepat ya. Inilah kita bagikan media ini, kita manfaatkan dalam rangka percepatan percepatan juga untuk memahami dan terutama untuk menguasai ilmu kerasulan. Tahap yang ketiga, setelah kita mempelajari secara literatur, dalam hal ini secara online. Kenapa? Karena segala hal telah ada dalam online. Jadi menurut kami, bagilah kalau pada hari ini ada orang yang masih belum paham sesuatu yang sedang dicarinya, itu merupakan sebuah kemunduran yang cukup jauh, mungkin 10 tahun ke belakang, bisa jadi 20 tahun ke belakang. Karena apa yang kita inginkan sekarang cukup mudah dan banyak orang mempresentasikan hal-hal yang selama ini kita cari. Tentu presentasi itu ada yang pas, ada yang belum. Minimal itu merupakan sebuah hazanah, merupakan sebagai second opinion, sebagai pengantar dalam memahami objek yang sedang kita cari. Nah, yang ketiga, setelah kita mendawamkan, karena akan cukup sebuah hikmah yang besar dalam mendawamkan ayat 128 surah At-Taubah tadi. Yang kedua, kita mempelajari secara online, kita diskusikan. Dan yang ketiga, kita harus mengkonfirmasi pemahaman tentang wilayah kerasulan ini dengan terhadap seseorang. Ya, siapa saja yang menurut Anda, menurut sahabat yang tercinta ini, bisa dijadikan sebagai narasumber, sebagai guidance untuk memastikan apa yang sedang Anda pahami, apa yang sedang Anda cari, bahkan apa yang sedang Anda tunggu terhadap kerasulan tersebut. Kami yakin di negeri yang tercinta ini, di Nusantara ini, banyak bertebar guru-guru yang pengetahuan cukup dalam. Tapi memang ada sebagian guru-guru itu telah mengenal secara online, ada juga masih banyak yang masih offline. Itulah tugas-tugas para pencari untuk bersungguh-sungguh. Karena kita pasti barang siapa bersungguh-sungguh untuk memahami Sang Maha Maha, maka Sang Maha nanti akan menunjukkan jalannya. Jadi tips yang ketiga adalah mengkonfirmasi pemahaman itu. Nah, sahabat semuanya, sebagaimana dalam pengalaman kami, ketika kami mengkonfirmasi pemahaman dari mulai ayat tadi, memahami terhadap pengalaman ruhani, perjalanan ruhani tadi, kita akan menemukan guru akan ada dua tipologi guru yang kami pahami dan kami alami. Apa yang dua itu? Yang pertama, biasanya, maaf ya, ini sekali lagi maaf, ada memang sebuah pengetahuan itu harus dalam tanda kutip harus dimahari. Tapi itu hal wajar-wajar saja kalau dalam pemahaman kami, kalau ada seorang guru, pengetahuan harus ada maharnya. Lah kenapa wajarnya? Ya kita aja kursus, kita punya anak kecil, kursus dalam sebuah lembaga bimbingan belajar itu kan harus berbayar. Itu kursus yang belum menjamin selamat dunia dan akhirat. Ini sebuah pengetahuan yang agung dan mulia yang akan mengatakan kita selamat dunia dan akhirat. Itu adalah sesuatu yang hal biasa saja. Nah, para guru yang memberikan tanda mahar tadi itu wajar. Karena ada juga dalam ayatnya itu wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Nah, ayat ini adalah berbunyi kan artinya kan jangan kau membeli ayat-ayat Allah dengan murah. Berarti logikanya berbalik. Berarti kita harus membeli ayat-ayat Allah dengan mahal.
Bukannya diartikan selama ini jangan kau perjualbelikan ayat Allah ini dengan harga yang biayanya dengan harga yang murah. Bukan artinya memperjualbelikan. Karena kata ishtaro la tashtaru itu adanya membeli, bukan ada kata jual beli. Nah, berdasarkan ayat ini dalam pemahaman kami artinya wajar saja kalau ada sebuah ilmu yang harus kita selesaikan dengan tanda kutip dengan mahal, itu yang wajar saja. Itu satu guru. Tipe guru yang kedua ini sebagaimana pengalaman kami, ada guru memang bersungguh-sungguh, ada yang memberikan begitu saja, nothing tulus. Nah, guru ini juga ada mengamalkan ayat juga, ayat dalam ayat surat Yasin yang berbunyi ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Hendaklah engkau ikuti orang-orang yang tidak minta bayaran, mereka itu yang mendapat. Nah, artinya kalau ada guru tidak memberikan mahar, itu dari beliau mengamalkan itu. Tapi biasanya tidak memberikan mahar, harus ada sebuah perjuangan yang harus dijalani oleh seorang murid. Baik perjuangan dia harus meriadohkan sebuah amalan, ada perjuangan untuk sebuah suluk, sebuah laku dalam hidup. Memang ini memerlukan waktu ya. Karena ilmu yang kami pahami, ilmu kerasulan, setelah kami berjumpa dengan para sahabat yang berjalan di wilayah dengan kerasulan, ada yang menyampaikan bahwa kami mengamalkan dalam 10 tahun, kami berjalan 7 tahun, ada 5 tahun, dan kami berjumpa tentang makna daripada ayat 128 surah At-Taubah tadi. Jadi itulah salah satu tips bahwasannya nanti kalau sahabat memperkonfirmasi pengetahuan, nanti ada dua tipe guru ya. Sekali lagi, ada yang memang harus dengan secara mahal, maupun ada yang diberikan secara tulus begitu saja oleh seorang guru tanpa dibimbing dengan mahal, tapi biasanya ada sebuah laku daripada spiritual maupun rohani. Sahabat yang dirahmatan Allah, kalau sahabat telah bertemu dengan guru yang siap menginisiasi, dalam bahasa kami menginisiasi, atau dalam bahasa lain membaiat, atau dalam bahasa lain berijab qabul tentang ilmu kerasulan, maka segeralah ambil pengetahuan itu dan jadikanlah ilmu itu sebagai fondasi awal untuk meniti terhadap titian tangga daripada ruhani yang akan dicapai, sehingga kita akan mencapai yang namanya usul, namanya terakhir. Sebagaimana kata Ibnu Arabi dalam tafsir Al-Qur'annya, kita akan sampai kepada al-maqam al-mahmud, kepada al-maqamul a'la, kepada ruhul awal, kita akan sampai kepada yang namanya jahurul awal, kita akan sampai namanya kepada sadaran kehidupan, kita akan sampai yang namanya dalam ilmu dalam budaya yang lain dengan ilmu yogi dan sebagainya. Kalau ada yang demikian, kami senantiasa mendoakan kepada sahabat semuanya, kalau ingin hidup selamat dunia dan akhirat dan memahami tentang perjalanan Satria Piningit, Budak Angon, Imam Mahdi maupun Ratu Adil, hendaknya dipahami dalam konteks ilmu kerasulan. Dengan memahami ilmu konteks kerasulan ini, sahabat semuanya akan memahami secara paripurna apa yang terjadi pada hari ini maupun apa yang terjadi di hari kemudian, dan terutama sahabat semuanya akan pasti menjalani kehidupan karena memahami ilmu selamat maupun di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang ilmu kerasulan, dan kami doakan sekali lagi semoga sahabat semuanya bertemu dengan seorang guru yang siap menginisiasi, membaiat, mengijab kabul terhadap ilmu kerasulan. Akhirnya kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.